Lanjutkan. Inti menentukan yang mulia. 7 Romawi, kesimpulan. Majelis hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan uraian yang kami kemukakan dalam analisa yuridis tersebut, maka kami selaku penuntut umum berkesimpulan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti serasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto Pasal 65 Ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1. Dan terdakwa juga telah terbukti serasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jungto Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama. Dengan telah terbuktinya seluruh unsur dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua alternatif pertama, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana yang kami uraikan pada amar surat tuntutan ini. 8 Romawi, tuntutan pidana. Selanjutnya sampailah kami kepada tuntutan pidana terhadap terdakwa. Namun sebelum kami membacakan tuntutan pidana tersebut, perlu kiranya kami kemukakan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana ini, yaitu sebagai berikut. A. Hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. B. Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, dan terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti serasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto Pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1. 2. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto telah terbukti serasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jungto Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar 600 juta rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. 4.
menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Diulangi. 5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 205 digunakan dalam perkara atas nama Harun Masiku. 7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Demikian surat tuntutan ini dibacakan dan diserahkan di muka persidangan pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada kita semua, khususnya kepada majelis hakim, dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap perkara ini. Penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ditandatangani. Demikian yang mulia. Itu yang termasuk dalam poin-poinnya ya, Bung Refli. Tanggapannya, Mas Wan. Oke, ya terima kasih Mbak Maya. Kalau kita melihat apa yang diinginkan oleh maju. Apa yang telah dimasukkan ke surat permohonan untuk pengusulan itu ke DPR, ya itu adalah hak konstitusi. Memang harus dilakukan seperti itu. Tidak melalui jalan itu. Yang kedua ini adalah masalahnya artinya apa untuk mengadakan pemakzulan wakil presiden kita seorang anak muda yang representatif anak muda. Bentar ya, sabar. Sasto boleh maju lagi? Iya. Maju sedikit lagi. Sasto. Pegang dulu, pegang dulu. Rapin dulu. Mas kan dulu bentar. Kan bahwa saya dituntut 7 tahun dan apa yang terjadi ini sudah saya perkirakan sejak awal. Ketika saya memilih suatu sikap politik untuk memperjuangkan nilai-nilai dan demokrasi, memperjuangkan hak kedaulatan rakyat, memperjuangkan pemilu yang jujur dan adil, serta memperjuangkan supremasi hukum, agar hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan. Sejak awal saya sudah memperhitungkan risiko-risiko terhadap kriminalisasi hukum oleh kekuasaan. Meskipun hal tersebut tadi tidak diakui, tetapi fakta-fakta menunjukkan bahwa dari suara-suara civil society menunjukkan mereka yang kritis saat itu memang ada suatu tekanan dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Ketika pertama kali saya datang dan mendengar informasi bahwa ada suatu kriminalisasi melalui proses daur ulang yang ditujukan atas perkara yang sudah inkrah ini terhadap saya, maka sejak awal saya mengatakan bahwa saya akan menghadapi segala sesuatunya dengan kepala tegak. Karena kebenaran adalah kebenaran dan tidak ada motif. Sejak awal terbukti dari keterangan-keterangan saksi di persidangan ini maupun di dalam persidangan pada tahun 2020 terkait dengan keterlibatan saya. Selanjutnya hal-hal yang detail akan disampaikan oleh para penasihat hukum dan kepada seluruh jajaran kader anggota simpatisan PD Perjuangan untuk tetap tenang, percaya pada hukum meskipun hukum sering diintervensi oleh kekuasaan. Percayalah bahwa kebenaran akan menang
dan sikap yang saya lakukan sejak awal sudah saya kalkulasi risiko politiknya. Karena jangankan menjalani hukuman, ketika berteriak merdeka, merdeka, merdeka saja, kader PNI pada tahun 1928 bisa dikenakan oleh hukuman gantung, hukum kolonial. Karena itu percayalah bahwa tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Terima kasih. Merdeka! 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 Merdeka!